macam. Ada ibadah mahdhah, biasa juga disebut dengan ibadah khassah, dan ada ibadah ghairu mahdhah atau biasa juga dinamakan dengan ibadah ammah. Ibadah mahdhah atau ibadah khassah adalah ibadah yang tata cara dan atau waktu dan atau tempat pelaksanaannya sudah ditetapkan secara pasti di dalam agama, sehingga tentu relatif tidak ada ruang untuk melakukan inovasi atau perubahan di dalamnya, karena sifatnya paten dan baku. Salat yang baru saja kita laksanakan tadi adalah contoh ibadah mahdhah, ibadah khassah. Tata caranya sudah diatur di dalam agama, sehingga kita tidak boleh mengubah-ubah tata cara pelaksanaannya. Puasa juga adalah ibadah mahdhah. Waktunya sudah ditetapkan secara pasti di dalam agama, bahwa kewajiban puasa itu adalah di bulan Ramadan. Tidak boleh kita geser atau pindahkan pelaksanaannya. Tidak bisa misalnya karena Ramadan bertepatan dengan musim kemarau, kemudian kita geser pindahkan ke musim hujan. Tidak bisa, karena ini ibadah mahdhah. Kemudian haji juga adalah ibadah mahdhah. Tempat-tempat untuk pelaksanaan sa'i, pelaksanaan tawaf, pelaksanaan wukuf itu sudah ditetapkan secara pasti. Tidak bisa kita pindahkan. Itu semua adalah contoh-contoh dari ibadah mahdhah. Adapun ibadah ghairu mahdhah atau ibadah ammah, ibadah yang bersifat umum, adalah semua aktivitas hidup yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, selama tujuan kita adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka itu semua adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala secara umum berfirman dalam Al-Qur'an pada surah Az-Zariyah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Jadi bapak-bapak sekalian, kalau kita bekerja, mencari nafkah, mencari rezeki untuk menghidupi istri dan anak-anak, jangan dianggap itu tidak ada pahalanya. Itu adalah ibadah. Sepanjang kita melakukan itu dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaannya. Ibu-ibu misalnya bekerja di rumah, mengurus rumah tangga, melayani suami, mengurusi anak-anak, jangan dianggap bahwa itu tidak ada pahalanya. Itu semua adalah aktivitas ibadah selama dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendeknya, semua aktivitas hidup yang dilakukan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua adalah ibadah. Namun tentu saja ibadah yang paling pokok di dalam agama kita setelah kewajiban mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu ibadah shalat. Inilah ibadah yang paling pokok di dalam agama kita. Apa itu salat? Ulama kita mendefinisikan bahwa salat itu adalah aqwal wa af'al muftatahatun bil takbir wa muftatamatun bil taslim ma'an niyah. Salat itu adalah aqwal, serangkaian ucapan, wa af'al, dan serangkaian perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam disertai dengan niat. Maka di dalam salat ini ada tiga komponennya, ada tiga unsurnya. Di dalamnya ada amal hati, di dalamnya ada amal lisan, dan di dalamnya ada amal anggota tubuh kita. Sehingga rukun-rukun salat mencakup ketiga hal itu. Ada rukun qalbi, rukun hati, kemudian ada rukun qauli, rukun ucapan, dan ada rukun fi'li, rukun perbuatan. Ulama kita berbeda dalam menguraikan rukun-rukun salat tersebut. Karena sebetulnya kalau Rasulullah SAW itu tidak pernah menyatakan rukun salat ini sekian. Hanya para ulama kita kemudian mencermati ayat-ayat Al-Quran dan terutama mencermati hadis-hadis Nabi SAW,
baik itu ucapannya Nabi ataupun perbuatannya Nabi, lalu dipilah-pilah. Kalau yang selalu dilakukan Nabi tidak pernah ditinggalkan, maka itu kemudian dimasukkan dalam kategori rukun. Kalau ada yang kadang-kadang ditinggalkan, berarti itu bukan rukun. Karena seandainya dia rukun, maka Nabi tidak akan pernah meninggalkannya. Itulah tugasnya para ulama kita, ya, memberikan penjelasan yang mana rukunnya salah, yang mana sunnah-sunnahnya salah. Ulama kita berbeda dalam menentukan sekian banyak rukun salah tersebut. Ya, yang umum kita ketahui misalnya dalam mazhab Syafi'i itu 13 rukun salah. Kalau dalam mazhab Malikiyah, Hanabilah sampai 14 rukun salah tersebut. Mazhab Hanafiyah lebih sedikit lagi. Saya sampaikan saja dalam mazhab Syafi'iyah yang umum sering kita pelajari di Indonesia sejak kecil. Dalam mazhab Syafi'i rukun salah itu disebutkan ada 13. Yang dipilah menjadi 1 rukun qalbi, 1 rukun hati, kemudian 5 rukun qauli, rukun ucapan, dan 6 rukun fi'li, rukun perbuatan. Kalau dijumlah 1 tambah 5 tambah 6 baru 12. Sisanya 1 adalah tertib, mesti dilakukan secara berurutan. Jadi rukun-rukunnya itu tidak boleh diacak, tidak boleh ditukar-tukar. Nah, rukun salah tersebut rinciannya adalah 1 rukun qalbi, rukun hati, yaitu niat. Apa yang dimaksud dengan niat? Kalau dalam mazhab Syafi'i, niat itu didefinisikan sebagai qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Sengaja melakukan sesuatu dan dia terangkai dengan perbuatannya. Sehingga kalau dia tidak terangkai dengan perbuatannya, maka dia bukan niat secara syariah, meskipun dia adalah niat secara lughawiyah. Misalnya kadang-kadang ada yang berkata seperti ini, Bapak sekalian, saya itu kalau salat di masjid tidak niat lagi ketika berdiri salat di masjid. Nah, kenapa Pak? Karena saya sudah niat di rumah. Keinginan atau niat kita di rumah untuk salat itu sebetulnya belum merupakan niat yang menjadi rukunnya salat, karena dia tidak muqtarinan bi fi'lihi. Dia tidak terangkai dengan perbuatan salat itu sendiri. Ada sekian banyak aktivitas yang mengantarainya. Kita berjalan ke masjid, mungkin singgah-singgah lagi, bisa saja guru kita bakar dalam perjalanan, dan seterusnya. Banyak aktivitas yang mengantarai. Intinya dia tidak muqtarin, tidak terangkai. Saya berikan perbandingan supaya mudah untuk kita memahaminya. Misalnya, kalau saya tanya, apakah saat ini, sekarang ini, kita punya niat atau keinginan untuk menunaikan ibadah umrah? Barangkali sebagian besar atau mungkin kita semua akan mengatakan ada niat saya untuk umrah. Nah, pertanyaannya, apakah niat kita saat ini untuk menunaikan ibadah umrah sudah merupakan niat yang menjadi rukunnya umrah? Jawabannya belum. Nah, kenapa demikian? Karena dia tidak muqtarinan bi fi'lihi. Dia tidak terangkai dengan perbuatan umrah itu. Nanti pada saat kita berada di miqat, sudah mandi ihram misalnya, sudah berpakaian ihram, kemudian kita niat di hati, maka dianjurkan untuk diucapkan dengan lisan, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya niat umrah dan saya berihram untuk itu karena Allah Ta'ala. Maka itulah yang menjadi niat sebagai rukunnya umrah. Sama juga Bapak Ibu sekalian. Jadi niat atau keinginan kita di rumah untuk salat di masjid itu belum menjadi rukunnya salat, karena dia tidak muqtarinan bi fi'lihi. Ya, nanti pada saat kita berdiri hendak takbiratul ihram, kemudian kita niatkan di dalam hati seperti tadi. Kalau pakai bahasa Arab itu diucapkan dengan lisan, usalli fardhas subhi raka'atain mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Barulah itu yang menjadi niat sebagai rukunnya salat. Sepakat semua ulama kita empat mazhab bahwa niat itu mahallu fil qalbi, tempatnya ada di dalam hati. Itu disepakati oleh semua ulama. Yang beda pendapat ulama kita adalah apakah dibolehkan atau bahkan dianjurkan untuk talaffuz bin niat, melafalkan niat. Jadi setelah ulama sepakat bahwa niat tempatnya di hati, pertanyaan berikutnya, bolehkah atau bahkan disukaikan untuk melafalkan niat tersebut? Dua mazhab
Syafi'iyah dan mazhab Hanafiyah berpendapat disukai untuk itu. Dianjurkan untuk melafalkannya. Tujuannya apa? Li'anatil qalbi 'alaiha, untuk membantu hati supaya bisa fokus dalam niat. Terutama bagi orang yang hatinya sering bimbang, tidak bisa fokus dalam niatnya. Maka untuk membantu hati, lisan itu mengucapkannya. Ini beda dengan pendapat dari mazhab Malikiyah dan Hanabilah yang berpendapat bahwa tidak disukai, kalau bahasa fikihnya dimakruhkan untuk melafalkannya. Bahasanya begitu. Karena kadang-kadang ketika bergeser dari ulama kita ke masyarakat umum, itu biasa beda bahasanya. Tadi bahasanya dalam mazhab Malikiyah dan Hanabilah dimakruhkan, tapi biasanya sebagian masyarakat bukan lagi bahasa dimakruhkan, tapi dibid'ahkan atau diharamkan untuk melafalkannya. Ulama berkata begitu. Jadi diskusinya itu hanyalah antara disukai atau dimakruhkan, bukan masalah diharamkan atau dibid'ahkan. Ya, bagaimana mungkin misalnya ada orang yang salah hanya karena dia melafalkan niatnya, lalu kemudian dia dianggap melakukan perbuatan haram, perbuatan yang bid'ah, yang nanti konsekuensinya dia akan masuk neraka. Padahal orang ini melaksanakan ibadah, melaksanakan salat. Jadi situ Pak letak perbedaan ulama kita, bukan masalah keharaman, tapi apakah dia dibolehkan atau dia disukai. Saya tegaskan, ulama sepakat intinya niat itu ada di hati. Sehingga bagi mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah sekalipun mengatakan boleh bahkan disukai untuk melafalkan niat, tapi tetap yang menjadi kriteria dan standar itu adalah isi hati. Kalau ada ketidaksesuaian, misalnya antara isi hati dengan ucapan lisan, yang dinilai tetap isi hati. Seandainya ada tadi Pak yang waktu salat subuh salah ucap, yang dia ucapkan usalli sunnat duha rakaatain misalnya, lisannya mengucapkan begitu, tapi hatinya mau salat subuh, itu salatnya tetap sah, hatinya benar. Tapi sebaliknya, seandainya ada orang yang ucapannya fasik benar, usalli, saya niat usalli fardhu subhi, saya niat salat wajib subuh, rakaatain 2 rakaat, mustaqbilal qiblah, menghadap ke kiblat, ma'muman lillahi ta'ala. Ucapannya benar, tapi di dalam hatinya mau salat duha, maka itu salatnya tidak sah. Karena yang jadi acuan adalah isi hati kita. Itu banyak tentang niat. Kemudian yang berikutnya rukun qauli, rukun ucapan. Dalam mazhab Syafi'i ada 5 yang merupakan rukun ucapan. Yang pertama yaitu mengucapkan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram ini bukan amal hati saja, tapi dia amal lisan. Maka tidak sah salat yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mengucapkan takbirnya. Ada orang masuk ke masjid, begitu berdiri, kenapa tidak takbir? Tidak mengucapkan Allahu Akbar. Saya sudah ucapkan di dalam hati. Nah ini bukan sekedar amal hati. Kalau niat amal hati. Tapi kalau takbiratul ihram itu wajib diucapkan dengan lisan kita. Minimal terdengar oleh telinga sendiri, atau paling minimalnya lagi lidah kita bergerak. Tapi kalau tidak ada ucapan hanya di hati saja, berarti itu bukan amal lisan. Sementara yang takbiratul ihram ini bukan amal hati semata-mata. Jadi ulama kita sepakat bahwa takbiratul ihram ini adalah rukunnya salat. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Miftahus salati at-tahur." Kuncinya salat itu adalah suci. Wa tahrimuha at-takbir, dan pengharamannya adalah takbir. Wa tahliluha at-taslim, dan penghalalannya adalah salat. Oleh karena itu ulama 4 mazhab semua sepakat bahwa takbir ini adalah rukunnya salat. Yang beda pendapat di antara 4 mazhab itu, apakah lafalnya mesti Allahu Akbar atau boleh dengan lafal yang lain. 3 mazhab, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat mesti dengan kalimat itu, tidak boleh diganti. Tapi kalau dalam mazhab Hanafiyah boleh dengan kalimat lain asal semakna. Seperti apa misalnya? Allahu Akbar.
Kalau akbar itu dari kata kabir, kabir artinya besar, akbar yang maha besar. Kalau a'zam dari kata azim, azim itu artinya agung, berarti a'zam yang maha agung. Jadi kalau dalam mashaf Hanafi boleh kalau salat itu Allahu Akbar. Dari 3 mashaf tak boleh, mesti dengan ucapan Allahu Akbar. Dan semua hadis yang menceritakan tentang salatnya Rasulullah SAW tidak ada satu pun dalam hadis itu yang menyebut kalimat selain Allahu Akbar. Maka hemat saya untuk kehati-hatian tidak usah kita ganti dengan hafal yang lain. Cukuplah bagi kita untuk mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Itu yang merupakan rukun. Nah, kemudian sambil mengucapkan Allahu Akbar itu disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Kalau mengangkat kedua tangan ini pas sunnah. Yang rukun itu takbirnya. Jadi kalau ada orang dia ucapkan takbir Allahu Akbar, tapi dia tidak mengangkat tangannya, salatnya tetap sah. Sebaliknya kalau ada orang dia mengangkat kedua tangannya, tapi dia tidak takbir, salatnya tidak sah. Yang dikerjakan sunnahnya, yang rukunnya ditinggalkan, tidak sah. Di mana posisi kedua tangan itu ketika diangkat? Paling tidak ada 2 hadis yang menjadi acuan. Yang pertama, kalau dari sahabat Nabi SAW Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, saya melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya dalam salat aswa mangkibai, sejajar dengan kedua bahunya. Itu menurut Abdullah bin Umar. Tapi sahabat Nabi yang lain Wa'in bin Hujr menceritakan, saya melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sahmatai kuzunai, sejajar dengan kedua telinganya. Kedua hadis ini sahih. Nah, ulama kita berbeda dalam memberikan penjelasan. Dalam masyarakat Hanafi misalnya disebut yang sejajar dengan bahu itu perempuan, yang sejajar dengan telinga itu laki-laki. Ya. Tapi kalau dalam masyarakat Syafi'i tidak, sebetulnya itu satu model saja. Hanya beda bagian tangan yang dijadikan acuan. Ketika dikatakan sejajar dengan bahu, yang dimaksud pergelangannya yang sejajar dengan bahu. Tapi ketika dikatakan sejajar dengan telinga, yang jadi acuan itu ujung jemarinya. Ujung jemarinya sejajar dengan telinga, pergelangannya sejajar dengan bahu. Maka sebetulnya yang dilaporkan kedua sahabat itu sama saja. Ketika dikatakan saya melihat Rasulullah mengangkat kedua tangan sejajar bahunya, yang sejajar itu pergelangannya. Ketika dikatakan Nabi mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinganya, maka yang sejajar itu ujung jemarinya. Ada juga ulama yang mengatakan pilihan, boleh sejajar bahu, boleh juga sejajar dengan telinga. Yang tidak boleh kalau kedua hadis ini diamalkan secara bersamaan, itu yang tidak boleh. Maksudnya seperti apa? Satu tangannya sejajar telinga, tangannya sejajar bahu, itu tidak boleh. Kenapa seperti itu model salatnya? Saya amalkan kedua hadis ini. Jadi satu sejajar telinga, satu sejajar bahu, itu tidak boleh. Jadi dua-duanya sejajar telinga silahkan, atau dua-duanya sejajar dengan bahunya. Kemudian setelah itu di mana tangan diletakkan? 4 mazhab berbeda pendapat. Kalau dalam mazhab Malikiyah lurus saja tangannya. Jadi kalau kita melihat ada orang yang salat tangannya lurus, kemungkinannya kalau bukan mazhab Malikiyah maka itu pengikut Syiah. Syiah juga lurus tangannya. Tapi bukan semua yang lurus itu Syiah, karena Malikiyah juga lurus tangannya ke bawah. Mazhab Malikiyah ini banyak dianggap misalnya di negara-negara Afrika, seperti Maroko itu lurus saja tangannya seperti itu. Nah, kalau dalam mazhab Hanafiyah, posisi kedua tangan itu di bawahnya pusat, di bawah pusat. Jadi kita mengatakan seperti orang malas. Mazhab Hanafiyah memang begitu modelnya. Didasarkan diantaranya kepada ucapan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau berkata, minas sunnati wad'ul kaffi tahta surrati fis shalah. Termasuk sunnah meletakkan kedua tangan di bawah pusat di dalam salat. Kalau sahabat yang mengatakan minas sunnah, maka itu hukumnya marfu', disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hanabilah, keduanya mengacu kepada hadis yang sama yang menyebutkan Nabi itu kalau salat mengambil tangan kirinya dengan tangan kanannya lalu meletakkan ala sadrihi, pada dadanya. Tapi di mana itu dadanya?
bagian atasnya tangan yang sejajar dengan dada. Rata-rata kan begini modelnya. Tapi kalau dalam mazhab Hanabilah bagian bawahnya yang sejajar dada, jadi di atas sedikit lagi. Karena ininya yang tidak ada. Mazhab Syafi'i bagian atasnya ya, bagian atas tangan kita yang tidak ada. Bahkan ada juga sebagian ulama yang lebih tinggi lagi, mendekati lehernya. Itu pemahaman terhadap ayat Al-Quran. Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad nikmat yang melimpah. Fashalli li rabbik, maka salatlah untuk Tuhanmu. Wanhar. Wanhar itu dari kata nahar. Nahar artinya leher. Kalau dalam tafsiran banyak ulama kita, wanhar dimaknai dengan berkurban. Karena hewan itu kalau dia mau dikurbankan disembelih pada bagian lehernya. Tapi ada sebagian ulama yang memaknai betul-betul dengan makna aslinya. Wanhar itu maknanya dekatkanlah tanganmu ke leher. Jadi fashalli li rabbik, salatlah untuk Tuhanmu. Wanhar, dan dekatkan tanganmu ke leher. Maka tangannya begitu. Ini kita biasa melihat. Ya, jadi ini semua punya dalil, punya dasar. Jadi nggak usah saling menyalahkan. Ya, kalau kita merasa nyaman seperti yang umumlah di Indonesia, ya tangan itu di atasnya pusat, tapi masih di bawahnya dada. Karena yang sejajar dari dada bagian silakan seperti ini, tanpa harus menyalahkan atau mengolok-olok yang posisi tangannya tidak sama dengan itu. Mungkin kemudian ada yang bertanya, kenapa mazhab Malikiyah seperti ini tangannya? Apa dia tidak tahu hadis itu? Tahu. Namun seperti ini penjelasannya. Apa yang Nabi lakukan di dalam salat, yang Nabi lakukan di dalam salat, ada yang ulama sepakati itu amalan salat, disepakati. Ada juga yang Nabi lakukan di dalam salat, ulama kita beda pendapat itu amalan salat atau bukan. Ada juga yang disepakati itu bukan amalan salat. Nah, saya berikan masing-masing contohnya. Yang disepakati sebagai amalan salat yaitu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ulama sepakat mengangkat kedua tangan itu amalan salat. Maka ulama sepakat itu disunnahkan mengangkat kedua tangan karena dia amalan salat. Ada yang ulama sepakati bukan amalan salat. Misalnya ada sahabat yang bercerita, saya pernah salat di belakangnya Nabi. Setelah Rasulullah membaca surah mau rukuk, beliau batuk. Nabi batuk. Setelah itu beliau rukuk. Pertanyaannya, apakah batuk sebelum rukuk itu amalan salat? Bukan, meskipun disebut di hadis. Tapi kebetulan saja waktu itu Nabi mau batuk, beliau batuk, setelah itu rukuk. Nah, sahabat cerita seperti itu. Jadi yang seperti ini mudah kita menentukan bukan amalan salat. Tapi ada amalan-amalan tertentu diceritakan Nabi lakukan itu di dalam salat, ulama beda pendapat. Ini amalan salat atau bukan? Saya berikan dulu contoh yang lain ya. Misalnya ada sahabat yang cerita Nabi itu kalau dari sujud mau berdiri, ke rakaat yang genap, maka beliau duduk sejenak. Setelah itu beliau berdiri. Sudah sujud 2 kali Pak ya, kemudian mau berdiri, berhenti dulu sejenak dulu, baru setelah itu berdiri. Nah, pertanyaannya, apakah duduk sebelum berdiri itu amalan salat atau bukan? Kita di Indonesia rata-rata melakukan itu. Mazhab Syafi'i memandang itu amalan salat dan disebut dengan jalsatul istirahat, duduk istirahat. Tapi sebetulnya 3 mazhab yang lain berpendapat bukan amalan salat. Dari sujud itu langsung saja berdiri. Terus bagaimana memaknai hadis ini? Nah, kata para ulama yang mengatakan bukan amalan salat, itu Nabi lakukan setelah beliau berumur. Jadi waktu masih muda langsung saja Pak Nabi berdiri. Dari sujud mau berdiri langsung saja berdiri. Tapi setelah beliau cukup berumur Nabi lagi langsung berdiri. Kira-kira kalau bahasa kita ambil dulu ancang-ancang. Dulu baru berdiri. Tapi ketika masih muda langsung saja. Tapi kalau kita di Indonesia kan rata-rata mau yang sudah tua tapi masih muda, kalau mau berdiri dulu biasanya sejenak. Setelah itu berdiri. Karena seperti itu selama ini kita diajari bahwa ini bagian dari amalan salat dan itu tidak salah Pak ya. Tapi ini saya bermaksud menjelaskan kenapa ulama kita berbeda pendapat. Sama Pak ya. Menggerakkan tangan begini dalam salat
Betul ada hadisnya, tapi itu amalan salah itu bukan. Ada ulama kita yang mengatakan amalan salah, ada yang mengatakan bukan. Cuma tangan Nabi itu bergerak sendiri. Kalau orang sudah berguru biasa bergerak sendiri itu tangan, bukan sengaja digerakkan. Itu sebagai ulama kita berpandang seperti itu. Nah, begitu pula ada dalam mazhab Malikiyah, Imam Malik mengetahui ada hadis Nabi mengambil tangan kiri dengan tangan kanan, kemudian beliau meletakkan di dadanya. Tapi kata Imam Malik, itu Nabi lakukan di musim dingin. Karena cuaca dingin ya, sebab kalau kita cuma tidak terlalu dingin di Indonesia. Coba kalau kita di Arab pas datang musim dingin, ini kan itu orang salah. Karena dinginnya bukan dianggap sebagai bagian dari amalan salah. Itu yang menjadi latar belakang perbedaan. Kemudian yang berikutnya, setelah itu disunahkan untuk membaca doa iftitah. Disunah dalam 3 mazhab. Maka kalau bahasanya mazhab Hanabilah diwajibkan, karena wajib dan rukun itu beda dalam mazhab Hanabilah. Supaya tidak terlalu bingung, saya ambil saja bahasa sunnah. Kecuali dalam mazhab Malikiyah. Kalau mazhab Malikiyah membaca doa iftitah itu makruh. Nah, disukai membaca doa iftitah. Kenapa lagi seperti itu mazhab Malikiyah? Karena beliau berpegang kepada hadis. Ini riwayat dari Anas bin Malik, hadimnya Rasulullah SAW. Anas bercerita, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya salat di belakangnya Rasul, wa Abu Bakar wa Umar. Juga di belakangnya Abu Bakar, di belakangnya Umar. Bahkan sebagian riwayat menyebut di belakangnya Rasul. Kanu yaftatihuna shalah. Mereka semua memulai salat bilhamdillahi rabbil alamin. Mereka semua memulai salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena itu dalam mazhab Malikiyah, begitu sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada doa iftitahnya, tidak ada isti'adzahnya, tidak ada basmalahnya. Langsung saja alhamdulillahi rabbil alamin. Karena berpegang kepada hadis ini. Nah, tapi mazhab yang lain semua melihat hadis-hadis yang menceritakan bahwa Nabi membaca doa iftitah atau sahabat-sahabat membaca doa iftitah, dan ketika Rasulullah mengetahui, beliau mentakrir, mengakui apa yang diucapkan atau yang dilakukan oleh para sahabat tersebut. Maka itu dinilai sebagai sunnah. Kemudian yang berikutnya, disunnahkan untuk membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan disirkan, dipelankan. Yang berbeda antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanabilah, apakah anjuran membaca isti'adzah ini berlaku tiap-tiap rakaat atau hanya di rakaat pertama? Kalau mazhab Hanabilah tiap-tiap rakaat. Tiap-tiap rakaat baca isti'adzah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak, di rakaat pertama saja. Karena keseluruhan rakaat itu dalam mazhab Syafi'i dinilai sebagai satu kesatuan. Maka isti'adzahnya cukup di awal rakaat saja. Itu perbedaannya. Nah, setelah itu diwajibkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Sepakat semua ulama kita akan hal itu. Ya, kecuali mazhab Hanafiyah beda istilahnya fardu dengan wajib. Tidak usah terlalu rinci, Pak. Ini mohon maaf karena dikasih tema apa begitu mazhab 4. Ya, harus rinci penjelasannya. Baik, ulama kita menyepakati wajib ya, membaca surah Al-Fatihah. Sepakat semua ulama, orang yang salat sendiri wajib baca Fatihah. Sepakat juga semua ulama imam wajib baca Fatihah. Ini makmum wajib juga baca Fatihah atau tidak? 3 pendapat ulama ini. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang umum diikuti di Indonesia, makmum pun wajib baca Fatihah. Ya, kita mau ini wajib juga baca Fatihah. Nah, dasarnya apa? Keumuman hadis. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Berarti berlaku untuk imam, berlaku juga untuk makmum. Itu dasarnya mazhab Syafi'i. Nah, tapi kalau dalam mazhab Hanafiyah, makmum itu tidak wajib membaca Fatihah. Yang wajib hanya imam dan orang salat sendiri. Alasannya apa? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an, dan apabila Al-Quran itu dibaca, fastami'u lahu,
simak dengar dengan seksama, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan curahan rahmat. Ditambah lagi ada hadis yang berbunyi, man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah. Barang siapa yang punya imam, maka bacaannya imam menjadi bacaan baginya. Itu Pak dasar yang dipakai dalam mazhab Hanafiyah. Nah, kemudian dalam mazhab Malikiyah dan Hanabilah dirinci. Di kedua mazhab ini sepakat, makmum itu wajib membaca Fatihah apabila suara imam tidak kedengaran. Seperti salat subuh, salat asar, dan kedengaran ini suaranya imam, maka makmum wajib baca Fatihah. Tapi apabila suara imam sudah terdengar, seperti tadi, sudah terdengar, maka makmum tidak wajib membaca, kewajibannya mendengar. Jadi ini kompromi di antara dalil-dalil yang ada. Nah, kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i yang mewajibkan makmum membaca Fatihah, pertanyaan lanjutannya kapan dibaca? Di antara ulama-ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i itu punya perbedaan pendapat. Ada dua pendapat yang umum. Yang pertama mengatakan beriringan dengan imam, tapi yang banyak diikuti setelah imam selesai membaca surah Al-Fatihah. Itulah sebabnya imam yang memahami kalau makmumnya banyak yang mengikuti mazhab Syafi'i, maka dia akan berhenti sejenak setelah membaca surah Al-Fatihah untuk memberikan kesempatan kepada makmum membaca surah Al-Fatihah sebelum melanjutkan dengan membaca surah-surah yang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja dulu Pak sebagai pengantarnya. Saya awalnya tidak perhatikan Pak apa judulnya ini, ternyata Pak bertanya dalam. Ada jawab? Ada. Bisa. Silahkan Pak Nur.